Salam Pramuka. Halo adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tanda ambalan di Pangkalan SMA Negeri 1 Salaman. Sebelumnya, adik-adik tahu nggak apa itu tanda ambalan? Tanda ambalan merupakan suatu tanda pengenal yang digunakan untuk menunjukkan identitas dari suatu pangkalan, dengan tujuan agar para anggota dalam ambalan dapat bekerja sama atas dasar kekeluargaan. Nah, adik-adik, tanda ambalan mempunyai ukuran lebar 7 cm dan tinggi 10,75 cm dengan kemiringan 11,5 cm. Tanda ambalan digambar oleh Kak Dr. Randa Budi Nuraini dan diwarnai oleh Kak Agung Dwi Sulistianto, SPD. Kemudian, arti dan makna tanda ambalan dirumuskan oleh A. Kak Wahyu Triharmoko, B. Kak Urip Pujianto, C. Kak Rini Dwi Ayu Fatmi Kosala, D. Kak Maria Ulfa, dan E. Kak Muhammad Sodik. Kemudian ada makna dari tanda ambalan. Nah, adik-adik, makna dari tanda ambalan ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, ada makna dari warna tanda ambalan. Tanda ambalan terdiri dari 7 jenis warna, yaitu warna kuning keemasan yang melambangkan kejayaan. Kemudian ada kuning cerah, melambangkan kehormatan. Warna oranye melambangkan semangat dan pantang menyerah. Warna putih melambangkan kesucian. Warna hitam melambangkan kekuatan dan ketegasan yang tidak tergoyahkan. Warna merah melambangkan keberanian. Dan yang terakhir, ada warna biru muda yang melambangkan ketenangan. Untuk yang kedua dan ketiga, ada makna dari bentuk dan menurut letak. Yang pertama ada nama Diponegoro dan Kartini. Menurut bentuknya, nama Diponegoro dan Kartini diambil dari nama pahlawan yang berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan menurut letaknya, tulisan Diponegoro dan Kartini berada di atas warna putih, yang artinya anggota Gudeg 18161-18162 mempunyai hati yang suci untuk mengakui perjuangan pahlawan Diponegoro Gudeg 18161 dan pahlawan Kartini Gudeg 18162. Kemudian, kepala Garuda menghadap ke kanan. Menurut bentuknya, kepala Garuda menghadap ke kanan mempunyai makna kebenaran dan keadilan. Sedangkan menurut letaknya, kepala burung Garuda menghadap kanan dan mata lurus ke depan. Artinya, anggota Pramuka Gudeg 161-162 harus selalu menjunjung tinggi dan lebih mengutamakan nilai-nilai kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila, serta mempunyai pandangan yang lurus dan menatap masa depan yang lebih baik. Kemudian, mata rantai yang berjumlah 10. Menurut bentuknya, mata rantai yang berjumlah 10 merupakan simbol dari 10 dasa Dharma Pramuka. Sedangkan menurut letaknya, mata rantai yang dikaitkan antara satu dengan yang lainnya mempunyai arti sebagai seorang pramuka mempunyai kode kehormatan, yaitu dasa Dharma yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan di antara anggota. Yang keempat, bendera merah putih lekuk 3. Menurut bentuknya, bendera merah putih lekuk 3 merupakan simbol dari kebangsaan dan Trisatya. Sedangkan menurut letaknya, bendera merah putih berkibar di sebelah kanan dan kiri Garuda yang dilengkapi dengan warna kuning cerah, oranye, dan biru muda.
melambangkan semangat Pancasila, ketenangan, dan semangat yang pantang menyerah. Serta dengan segala kehormatannya, anggota Gudeb 161, 162 menjaga tetap berkibarnya sang merah putih sebagai lambang kejayaan Indonesia. Kemudian, tameng dengan 3 tingkat. Tameng dengan 3 tingkat menurut bentuknya merupakan simbol dari isi Trisatya Pramuka. Kemudian menurut letak, tameng sangkur bertingkat yang berada di bawah kepala burung Garuda dengan 5 tingkat pada bulu lehernya, yang mempunyai arti dengan semangat isi Trisatya sebagai kode kehormatan, berupaya untuk tetap menjaga kejayaan Pancasila beserta sila-silanya yang secara bertahap telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Nah, adik-adik, kemudian ada mata sangkur. Menurut bentuknya, mata sangkur yang runcing dan tajam melambangkan kecerdasan dan ketajaman pikiran. Sedangkan menurut letak, mata sangkur berwarna putih diapit oleh tunas kelapa. Artinya, anggota Gudeb 161, 162 harus mempunyai kecerdasan dan daya berpikir yang tinggi. Leher Garuda sebanyak 5 saf. Menurut bentuknya, leher Garuda sebanyak 5 saf merupakan lambang dari sila-sila Pancasila. Kemudian, rantai yang menurut bentuknya melambangkan persatuan dan kesatuan yang kokoh. Kemudian ada buku terbuka yang melambangkan identitas seorang pelajar menurut bentuknya. Kemudian stupa, menurut bentuknya, stupa melambangkan kebudayaan yang tinggi dan menunjukkan lokasi pangkalan SMA Negeri 1 Salaman dekat dengan Candi Borobudur. Kemudian ada 2 tunas kelapa yang bertolak belakang. Menurut bentuknya, 2 tunas kelapa yang bertolak belakang sebagai lambang dari satuan terpisah dalam gerakan pramuka. Misalnya, pada saat upacara pramuka, barisan putra dan barisan putri terpisah. Kemudian ada sangkur. Menurut bentuknya, sangkur sebagai senjata bagi pramuka selain tokat dan tali. Kemudian tameng segitiga. Nah, menurut bentuknya, tameng segitiga merupakan simbol dari Trisatya. Yang terakhir, ada makna secara keseluruhan. Adapun isi dari makna secara keseluruhan yaitu anggota Gudeb 161, 162 mempunyai hati yang suci untuk mengakui hasil perjuangan para pahlawan, khususnya Pangeran Diponegoro dan Raden Ajeng Kartini.